Baik, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Bapak. Kita akan membahas kelanjutan materi kita. Kali ini kita membahas determinan matriks dan inverse matriks. Nah, kita langsung saja. Determinan matriks itu nanti disimbolkan garis lurus kiri kanan seperti ini, atau kalau pernah lihat itu seperti harga mutlak ya, simbol nilai mutlak. Nah, atau bisa juga ditulis nanti det A. Det A itu singkatan dari determinan ya. Itulah nanti simbolnya. Kemudian matriks mempunyai determinan itu khusus atau hanya matriks yang persegi. Kalau matriks persegi maksudnya matriks yang mempunyai baris dan kolomnya sama, banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi contohnya ordo 2x2, 3x3, 4x4, itu kan banyak baris dan kolomnya sama. Oke, kemudian kita lihat matriks ordo 2x2 menentukan determinannya nanti seperti ini. Misalkan matriks A nya elemennya nanti A, B, C, D, maka determinan matriks ini bisa ditulis seperti ini, semacam garis lurus kiri kanan A, itu artinya determinan. Jangan dibuat siku ya. Kalau ada sikunya seperti ini berarti itu matriks. Kalau dia garis lurus kiri kanan itu namanya determinan. Itu bisa juga ditulis nanti det A. Nanti cara menentukannya tinggal dikalikan aja yang ini, yang bersilangan ini diagonal namanya A kali D, hasilnya dikurangi dengan B kali C. Nah, jadi ini dulu dari utama dulu, kiri atas kanan bawah, baru B kali C, jangan terbalik ya. Itulah determinan untuk 2x2 or 2x2. Contohnya seperti ini. Misalnya nanti ada soal seperti ini, maka menentukan determinan matriks A 2, 4, minus 3, 7, ya bisa kita tulis seperti ini. Ini dibaca determinan A, atau bisa juga ditulis det A seperti ini ya, artinya determinan A. Jadi cara menentukan ini tinggal kalikan aja 2 dengan 7, hasilnya 14 kurang 4 kali minus 3 atau minus 3 kali 4 sama dengan negatif 12 ya. Oke, sudah, berarti tinggal dijumlahkan. Minus 14 kurang negatif 12 itu sama aja dengan 14 tambah 12, berarti 26. Inilah dia determinan matriks ini. Jadi nanti determinan itu adalah suatu bilangan ya, bilangan real ya. Oke, itu untuk 2x2. Kemudian untuk ordo 3x3, misalnya nanti matriks A nya seperti ini, elemennya A, B, C, D sampai I. Ini barisnya 3, kolomnya 3. Ini namanya ini berordo 3x3, artinya matriks persegi ya. Cara mengerjakan seperti ini syaratnya tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan matriks. Jadi kolom 1 ini, kolom 2 ini kita tambahkan. Contohnya nanti seperti ini. Jadi tadi matriksnya awalnya kan gini. Jadi kolom 1 yang ini dan kolom 2 yang ini kita tambahkan di sebelah kanan ke sini. Inilah dia. Nah, setelah ditambahkan matriksnya, elemen baris kolom elemen kolom satunya, baru kita buatlah diagonal-diagonalnya, garis seperti ini. Kemudian yang ini. Nah, jadi yang ini nanti kiri atas kanan bawah, ini hasilnya di total jumlah ya. Terus yang kiri bawah kanan atas itu dikurangi. Nah, jadi langsung aja nanti menuliskan determinannya seperti ini dia. Jadi bisa kita tulis determinan A sama dengan ini dikalikan AEI kalikan tambah BFG tambah CDH. Totalnya ini dikurangi dengan GEC ini, HFA ini, IDB. Jadi kita totalnya ini dikurangi dengan total yang ini gitu ya. Jadi seperti itu.
Contohnya langsung kita lihat di sini. Ini adalah determinan matriks, ada matriks A ordo 3 kali 3 ya. Jadi cara mengerjakan ini berarti matriksnya kita tambahkan kolom 1, kalau ordo 3 kali 3, kolom 1 dan kolom 2 kita tambahkan sebelah kanan ya. Berarti kalau ditambahkan jadi seperti ini dia. Setelah itu kita buat garis-garisnya ini, artinya yang ini dikalikan elemen-elemennya. Maka kalau kita tulis determinan A sama dengan kalikan 1 kali minus 1 kali 1 berarti negatif 1 ya. Oke, tambah 2 kali 3 kali 2 12 ya, tambah 1 kali 0 kali 0 0 ya. Nah, ini tadi hasil dari kiri atas kanan bawah ya, yang ini ya, dia yang seperti ini. Terus hasilnya dikurangi dengan totalnya ini, 2 kali minus 1 kali 1 minus 2 ya, minus 2 ditambah 0 kali 3 kali 1 ada nolnya, berarti sudah pasti 0 penjumlah perkaliannya, tambah 1 kali 0 kali 2 hasilnya 0 ya. Nah, inilah yang kita kurangi. Ini totalnya berapa? Minus 1 tambah 12 11 ya, dikurang hasilnya ini minus 2 tambah 0 kan minus 2. Nah, berarti 11 dikurang negatif 2 sama dengan 13 positif. Nah, inilah dia determinan dari matriks ini. Bisa ya? Oke, kemudian kita masuk ke sifat determinan suatu matriks. Nah, sifat determinan suatu matriks kalau nanti dia determinan dari K kali A, K ini skalar, sama hasilnya dengan K pangkat N dikali determinan A. N itu nanti banyaknya baris matriks A. Jadi kalau matriks A 3 kali 3 berarti ini pangkat 3, kalau 4 kali 4 pangkat 4, kalau 2 kali 2 ordonya barisnya kan 2 ya, pangkat 2 seperti itu. Kemudian kalau yang kedua determinan dari transpos matriks A pangkat T kan transpos, sama dengan determinan matriks A sendiri. Kemudian yang ketiga determinan dari A kali B sama dengan kita pisahkan satu-satu, determinan dari A kali determinan dari B, seperti itu. Kemudian yang terakhir determinan dari A pangkat minus 1 itu adalah inverse namanya. Determinan dari inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A. Nah, nanti bisa kita gunakan sifat ini untuk mengerjakan soal. Ini ada contoh soal, determinan matriks A kali B jika matriks A-nya seperti ini, B-nya seperti ini. Ini 2 kali 2. Berarti untuk soal ini bisa kita gunakan sifat yang ketiga ini. Ya. Jadi kalau menentukan determinan A kali B, bisa kita kalikan dulu A dengan B-nya baru kita cari determinannya. Atau bisa juga determinan A-nya kita cari, determinan B-nya kita cari, lalu dikalikan, karena itu hasilnya sama. Kita coba ya. Kalau kita cari perkaliannya dulu, berarti A dikali B ya, kita kalikan A dulu kali B, nanti hasil perkaliannya kita cari determinannya, maka sama dengan kalau perkalian matriks A kali B berarti baris kali kolom ya. Nah, langsung kita kalikan 1 kali 4 kan seperti itu ya, 1 kali 4 ditambah 2 kali 2 seperti itu ya, 1 kali 4 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8. Itu ya, itu untuk baris 1 kolom 1. Terus baris 1 kolom 2, ini kolom kedua, maka ini 1 kali 3 hasilnya ditambah dengan 2 kali 2 seperti itu. 1 kali 3, 3 tambah 4 7 ya, 7. Nah, itu untuk baris 1 kolom ke 2. Nah, baris sekarang pindah ke baris 2 ya, baris 2 kolom 1, maka ini 2 kali 4 hasilnya ditambah dengan 3 kali 2, jadi 8 tambah 6 14 ya, 14. Terus yang terakhir baris 2 kolom kedua yang terakhir yang ini, berarti kita bisa nulis 2 kali 3 hasilnya ditambah dengan 3 kali 2, berarti 6 tambah 6 ya, 12.
Nah, determinan dari sini ini kan mutlak ya. Penulisannya garis lurus yang garis sikunya, artinya determinan. Determinan dari sini sama dengan determinan suatu matriks kan kita kalikan yang ini ya, ini dengan ini 8 kali 12. Berarti kita tulis 8 kali 12 ya kan, dikurang yang ini 7 kali 14 atau 14 kali 7. 14 kali 7. Nah, berarti ini sama dengan 8 kali 12 96 ya, dikurang 14 kali 7 98 ya, 98. Berarti 96 kurang 98 negatif 2. Negatif 2 lah determinannya. Itu kalau pakai kita kalikan dulu. Kalau kita langsung cari determinan satu-satu, berarti bisa aja ya, determinan A dikali determinan B. Jadi tidak harus kita kalikan dulu matriksnya. Kita cari determinan dari matriks A. Nah, mencari determinan dari matriks A. Berarti kalikan aja ini. Kali silang 1 kali 3 seperti itu ya. 1 kali 3 kan 3 dikurang. Ya, determinan itu kan dikurang ya. 2 kali 2 kan gitu. Berarti 4 ya. 3 kurang 4. Ini hasil dari determinan matriks A. Nah, kalikan dengan determinan matriks B. Determinan matriks B berarti 4 kali 2. Seperti itu dia. 4 kali 2 kan 8. Ya, dikurang. Terus 2 kali 3 6. Berarti 8 kurang 6 ya. Ini. Maka ini hasilnya jadinya 3 kurang 4 negatif 1 dikali 8 kurang 6 2. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Nah, hasilnya sama aja ya. Ya, itulah sifat yang ini. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix itu nanti disimbolkan pangkat negatif 1. Jadi kalau A pangkat min 1 ini dibaca inverse matrix A atau matriks inverse dari A, seperti itu. Jadi untuk istilah matriks singular nanti itu artinya kalau ada nanti matriks singular artinya determinannya sama dengan 0. Jadi kalau matriksnya determinannya 0 itu pasti tidak punya inverse ya. Jadi kalau matriks singular itu tidak punya inverse. Jadi tidak semua matriks punya inverse. Kemudian rumus yang berlaku secara umum itu A pangkat min 1 artinya determinan matriks A sama dengan determinan inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, ada istilah baru ya. Adjoin itu apa? Determinan itu tadi tahu ya. Nah, kita lihat. Untuk matriks ordo 2 kali 2 berarti kalau bentuk matriksnya seperti ini A, B, C, D, adjoin dari matriks seperti ini sebenarnya hanya mengganti posisi unsur di yang pertama ini ganti ke D, unsur yang di D posisinya ganti ke A, hanya mengganti posisi. Jadinya seperti ini. Berarti yang D ke A, yang A ke D, seperti ini. Terus yang B dengan C ini posisi tidak berubah, B dan C nya tetap BC, hanya dikalikan negatif ya, kali negatif C nya kali negatif B nya. Itulah adjoin dari A. Oke. Nah, sehingga nanti kalau inverse matriks A itu sama dengan 1 per, ini kan determinan ya, AD kurang BC kali adjoinnya tadi yang ini. Oke, bisa ya. Contoh, kalau misalnya ditanya inverse dari matriks A ini 21 14 8 adalah berarti rumusnya adalah 1 per determinan ya. Maka bisa kita tulis inverse matriks A Nah, jadi bisa kita tulis A inverse sama dengan 1 per determinan. Rumusnya kan 1 per determinan. Berarti 1 per determinan dari matriks ini kan, kalau di ordo 2 kali 2 kalikan aja 2 kali 8. 2 kali 8 16 ya. 16 dikurang ini kalikan 14 kali 2 seperti itu ya.
14 kali 2, 14 kali 1 14 ya. Inilah dia 16 kurang 14 dikali adjoin. Nah, adjoin dari matriks A hanya mengganti posisi ya. Berarti yang ini kita ganti posisi ke sini, yang 8 ganti posisi ke sini, gitu ya. Maka nulisnya nanti ini di sini jadi 8, di sini jadi 2. 1 dengan 14-nya ditambahkan negatif, dikali negatif, ini 14. Nah, bisa ya. Inilah adjoin dari matriks A. Maka ini kalau dilanjutkan 1/16 kurang 14 kan 2 ya. 1/2 dikali 8 minus 1, 14 negatif 14 2 seperti itu ya. Nah, berarti ini sama dengan ini perkalian skalar ya, setengah dikali 8 kali 1 bagi 2 gitu. Berarti setengah kali 8 4 ya, 4 setengah dikali negatif 1 berarti negatif 1/2, setengah dikali negatif 14 berarti negatif 7, setengah dikali 2 berarti 1. Nah, inilah matriks inverse matriks dari A. 4 negatif setengah, negatif 7 1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat sifat-sifat inverse di sini. Nanti berlaku A inverse, di inverse sekali lagi berarti kembali lagi ke A. Jadi kalau 2 kali inverse balik lagi dia ke matriks semula. Kemudian yang kedua A kali B diinverskan, berarti B-nya dulu diinverskan baru A ya. Jangan terbalik ya. A B itu berarti B-nya dulu diinverskan baru A inverse. Kemudian nanti kalau persamaannya A kali B seperti ini, maka kalau yang ditanya yang ini, yang di tengah ini, maka rumusnya nanti inverse dari A kalikan B. Jadi A dulu inverse-nya kali B. Tapi kalau persamaannya nanti X kali A sama dengan B, artinya yang dicari itu yang paling kiri, yang di pinggir, maka berlaku rumus nanti X itu adalah B dulu baru A inverse. Jadi bedanya ini dengan ini, kalau di sini A inverse dulu baru B, kalau yang di bawah B dulu baru A inverse. Itu ketentuannya jika yang di tengah dicari seperti ini dia, kalau di pinggir yang dicari seperti ini dia. Nah, ini kita gunakan sifat inverse untuk mengerjakan soal. Contohnya di sini ada matriks X berurut 2 kali 2 yang memenuhi persamaan. Ini dia, ada matriks 2 kali 2 kali X sama dengan ini. Jadi anggap aja kalau kita melihat ini yang pertama ini matriksnya kita katakan aja ini matriks A. Ini matriks X sama dengan matriks B misalnya. Yang dicari kan yang ini, yang X. Berarti kita gunakan persamaan yang sifat yang ketiga ya. Berarti rumus kita yang ini. Kita punya rumus yang ini. Karena yang ditanya di tengah. Berarti X itu sama dengan A inverse dari sini dikali B, kan gitu ya. Berarti bisa kita tulis, bisa kita buat nanti X sama dengan A inverse, maksudnya inverse dari sini karena ini matriks A ya. Inverse itu kan 1 per determinan ya, determinan dari matriks A. Langsung aja 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurang mana lagi 2 kali minus 3 berarti minus 6 ya, minus 6. Nih itu dia 1 per determinan kali adjoin dari matriks A, berarti ganti posisi ya, minus 1 jadi 4, 4 jadi 1, jadi minus 1 berarti minus 1 di sini, 4 di sini. Terus yang minus 2 dengan minus 3 tambah negatif, di bawah jadi kalikan negatif jadi negatif 2, di atas kali negatif jadi positif. Nah seperti inilah dia A inverse dikali B. Nah kita kalikan B nya, B itu minus 7 dikali minus 7 kali minus 7 17 terus minus 3 7 seperti ini ya. Nah jadi ini perkalian, bisa ini kita sederhanakan menjadi 1 per negatif 4 kurang negatif 6 berarti positif 2 ya di sini.
ya. Ini kan sama aja negatif 4 tambah 6. Terus yang ini kita kalikan aja dulu, ini boleh. Perkalian dua matriks baris kali kolom ya, baris kali kolom. Kita kalikan langsung, berarti minus 1 kali minus 7 ya, tambah, bisa langsung. Nah, kalau nggak bisa langsung tulis aja dulu, 7 ditambah 3 kali minus 3 minus 9. Ini dia baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, minus 1 kali 17 minus 17 ditambah 3 kali 7 21, seperti ini ya. Terus baris 2 kolom 1, berarti ke bawah, minus 2 kali minus 7 positif 14 ditambah 4 kali negatif 3 negatif 12. Oke, terus yang terakhir baris 2 kolom 2, minus 2 kali 17 minus 34 ditambah 4 kali 7 28. Nah, seperti ini dia. Berarti ini sama dengan setengah dikali, kita sederhanakan dulu ini, 7 ditambah negatif 9 negatif 2 ya, negatif 2. Terus minus 17 tambah 21 berarti positif 4 ya. Terus 14 ditambah negatif 12 berarti positif 2 ya. Minus 34 tambah 28 berarti negatif 6. Bisa ya. Nah, ini perkalian skalar, kalikan aja ke setiap unsurnya. Minus setengah dikali minus 2 berarti minus 1. Setengah dikali 4 berarti 2. Terus setengah dikali 2 berarti 1. Setengah dikali minus 6 berarti minus 3. Nah, inilah dia matriks X nya berordo 2 kali 2. Maka jawabannya adalah A ya. Inilah jawabannya. Oke, ayang. Kemudian contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya kita lihat soal yang terakhir mungkin. Nah, ini dia. Nah, diketahui matriks A 1 1 2 3 C ini sekian, dan B inverse kali AC inverse sama dengan 58 35. Matriks B adalah, nah sepertinya soalnya ini ribet, tapi sebenarnya ini enggak terlalu ribet karena kita hanya kuasai sifat inverse. Tadi yang ada kita lihat sifat inverse itu kita nanti gunakan di sini yang A dikali B. Kalau ini diinverskan, tadi sebelumnya adalah yang ini dulu ya, B inverse dikali A inverse, itu sifat ini nanti kita gunakan. Kemudian kalau dia A inverse diinverskan lagi, maka dia akan kembali ke inversenya, hilang ya, ke matriks semula seperti itu. Nah, kita coba. Di sini diberikan persamaan. Ini diberikan persamaan B ya, B inverse AC ini diinverskan. Seperti ini persamaannya. Ini sama dengan 5 8 3 5 seperti ini. Nah, gimana cara menggunakan ini? Ada diinverskan, dari dalam kurung ada diinverskan, berarti hampir mirip dengan ini, di dalam kurung diinverskan. Hanya saja nih kita lihat di sini ada 3 ya, B inverse AC. Jadi kita buat aja dua suku ya. Ini anggap aja 1, ini jadikan aja 1 AC-nya seperti itu. Berarti mirip dengan ini. Anggap lain nanti A-nya, yang ini B-nya. Kalau diinverskan sama aja dengan inversenya AC-nya dulu, baru inverse dari A, seperti itu. Artinya bisa kita tulis ini jadi A C inverse dari sini dulu, ini kita anggap 1 ya, inverse dari sini dikali inverse dari sini. Nah, di sini kan B inverse, diinverskan lagi, berarti kan kembali ke B. Nah, sama dengan ini masih tetap 5 8 3 5 seperti ini. Nah, bisa ya sampai sini.
Lalu ini kan yang ditanya kan matriks B. Nah, matriks B ini kita pakai sifat yang tadi, yang ada yang kita buat tadi di rumus ya, bahwa kalau dia A kali X sama dengan B, kalau ditanya yang tengah ini, maka ini kita bisa gunakan rumus X sama dengan A inverse dikali B. Kita pakai rumus ini ya. Nah, kita buat, kalau kita pakai ini kita pakai ini ya, berarti ini yang kita pakai, kita anggap ini X. Nah, berarti B itu sama dengan yang di sini dulu ya, ini kan dianggap jadi A, ini X, ini B. Berarti inverse dari AC, inverse dari inverse AC inverse di inverse sekali lagi, balik lagi ke AC. Berarti AC dikali B, ini kan jadi B sekarang. 5 8 3 5 seperti ini. Nah, berarti tinggal kalikan aja, masukkan aja matriks A nya berapa. Matriks A itu sudah ada di soal, 1 1 2 3 seperti itu, dikali matriks C 4 negatif 5 negatif 1 1 seperti ini dia. Terus inilah AC nya, ada yang terakhir 5 8 3 5. Nah, seperti ini, inilah dia matriks B nya. Berarti ini sama dengan kita jabarkan. Boleh kalau dalam perkalian seperti ini berlaku sifat asosiatif ya, berarti boleh ini dulu kita kerjakan. Ini sifat-sifat perkalian sudah pernah. Berarti kalau perkalian ini baris kali kolom ya, baris kali kolom. Langsung saja 1 kali 4 4 tambah 1 kali minus 1 4 tambah minus 1 3 ya, hasil perkalian 3. 1 kali minus 5 1 kali 1 1 minus 5 tambah 1 berarti minus 4. Baris 2 kolom 1 2 kali 4 8 tambah 3 kali minus 1 minus 3 8 tambah minus 3 positif 5. Baris 2 kolom 2 2 kali minus 5 minus 10 3 kali 1 3 minus 10 tambah 3 berarti minus 7 ya. Nah, itulah perkalian yang ini. Nah, hasil ini kan kita buat lagi ke 58, kita kalikan 58 5 8 3 5. Nah, ini yang terakhir, kita kalikan baris kali kolom. Nah, sama baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, berarti ini jadinya sama dengan, langsung ya, 3 kali 5 15 tambah minus 4 kali 3 minus 12 15 tambah minus 12 berarti positif 3 ya. Terus baris 1 kolom 2 3 kali 8 24 minus 4 kali 5 20 24 tambah minus 20 berarti 4 ya, positif 4. Baris 2 kolom 1 5 kali 5 25 tambah minus 7 kali 3 21 negatif 25 tambah negatif 21 berarti positif 4 ya. Terus yang baris 2 kolom 2 5 kali 8 40 tambah minus 7 kali 5 35 40 tambah negatif 35 berarti positif 5. Nah, inilah matriks B. Maka jawabannya adalah pilihan 3 4 4 5. Nah, ini dia. Nah, seperti inilah dia pembahasan untuk determinan matriks dan inverse matriks. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi semua.